Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin bakal ngebahas sebuah film yang berjudul Old Boy. Film ini menceritakan tentang seorang pria yang memiliki kisah yang cukup menarik. Pria ini penuh misteri dan banyak pertanyaan tentang yang akan dialami. Diawali dengan kisah yang tiba-tiba disekap di sebuah penjara yang berbentuk hotel. Bahkan ia pun tidak mengetahui bagaimana cara ia masuk ke dalam penjara tersebut. Misi yang sebenarnya adalah mencari tahu siapa dalang yang menculik dan menyekap dirinya. Bahkan yang menariknya dalam film ini ada beberapa plot twist yang membuat kita tercengang. Penasaran bagaimana kelanjutan ceritanya? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene pertama memperlihatkan seorang pria yang bernama Joe. Joe memiliki pekerjaan di bidang periklanan. Di sini menceritakan pula bagaimana kebiasaan dan perilaku Joe yang buruk, yakni suka mabuk-mabukan. Kemudian, scene memperlihatkan kondisi keluarga kecil Joe. Ia memiliki anak yang baru berumur 3 tahun dan seorang istri yang bernama Donna. Akan tetapi, ketika ia menelpon istrinya, mereka terlihat tidak akur karena disebabkan watak Joe yang buruk. Kemudian scene berganti, Joe ditugaskan oleh perusahaannya untuk bertemu dengan seorang klien. Akan tetapi bukannya fokus terhadap tujuan pekerjaan. Joe malah menggoda istri dari kliennya tersebut dan membuat dihajar oleh kliennya. Kejadian tersebut membuat Joe memilih untuk melampiaskan kekesalan dan rasa malunya dengan cara mabuk sampai enak. Bukannya masalahnya hilang, di sini malah Joe terlihat hilang kesadarannya. Lalu Joe memutuskan untuk menghampiri tukang mainan karena ia teringat bahwa hari itu adalah ulang tahun putrinya. Kemudian setelah itu ia menuju ke tempat temannya yang bernama Chucky. Setelah sesaat Joe bertemu dengan Chucky, Joe sekilas melihat seorang wanita berpayung kuning menghampirinya. Tak lama kemudian memperlihatkan Joe yang tak sadarkan diri. Setelah siuman ia pun mengira bahwa dirinya bangun dari sisa mabuk semalam dan ia telah berada di sebuah hotel. Akan tetapi banyak kejanggalan di hotel tersebut. Joe pun bertanya-tanya mengapa ia tiba-tiba berada di dalam kamar hotel tersebut. Sekilas info, ternyata hotel tersebut adalah sebuah penjara. Di dalam penjara tersebut ada beberapa fasilitas yang cukup menarik seperti lukisan, televisi, bahkan makanan yang dihidangkan selalu sama. Kemudian Joe melihat tayangan seorang wanita yang sedang melakukan kegiatan senam lantai. Di sini Joe tidak kuat menahan nafsunya dan membuat dirinya melakukan aktivitas memuaskan diri sendiri. Saat yang bersamaan tiba-tiba muncul sebuah asap dari kamar. Ternyata asap tersebut membuat Joe tak sadarkan diri. Kemudian Joe pun diambil sidik jari dan air kencing oleh orang suruhan penculik. Ternyata hal itu untuk membuat skenario bahwa Joe telah membunuh istrinya. Hal tersebut diketahui saat Joe melihat berita di TV yang memberitakan kasus tersebut. Akan tetapi anaknya masih hidup. Kejadian tersebut membuat Joe depresi dan stres. Bahkan ia pun sampai-sampai membuat teman bermain buatannya sendiri, yakni menggambar wajah dengan darahnya di sebuah bantal. Tidak hanya itu, Joe pun menemukan seekor tikus yang ia jadikan sebagai teman. Hal tersebut cukup membuat Joe tidak kesepian. Akan tetapi, itu tidak berlangsung lama karena akhirnya tikus dan anak-anaknya malah dijadikan hidangan oleh pihak penculik yang disajikan di sebuah piring yang biasa diberikan. Mendapat peristiwa tersebut membuat Joe kembali merasakan kesepian yang luar biasa. Sampai-sampai ia berniat untuk bunuh diri menggunakan pecahan kaca, namun gagal. Setelah bertahun-tahun telah dijalani oleh Joe. Ketika melihat televisi, tiba-tiba ia terkaget karena melihat anaknya telah tumbuh dengan baik. Dalam tayangan tersebut, terlihat anaknya sangat pandai memainkan alat musik. Kemudian, setelah melihat hal tersebut membuat semangat hidup Joe kembali pulih. Bahkan ia senantiasa menuangkan segala sesuatu yang akan dia ceritakan kepada anaknya ke dalam sebuah tulisan.
Hari demi hari ia jalani, sampai-sampai Joe pun mulai berhenti mabuk-mabukan. Selain dia pun menyempatkan untuk berolahraga, sehingga ketika nanti kelak dia bebas, dia dapat menghajar dan membalaskan dendam terhadap orang-orang yang menculik dirinya. Hari demi hari ia jalani dengan berlatih untuk bertarung. Setelah tahun demi tahun dia jalani, akhirnya ia berhasil menemukan cara untuk kabur dari hotel tersebut dengan cara mencongkel Batako di kamar mandi miliknya. Di saat hari Joe akan kabur dari hotel tersebut, pihak hotel mengetahui apa yang akan dia lakukan, sehingga mereka menampilkan putri dari Joe yang berada di televisi, karena putrinya mengungkapkan bahwa ia akan memberikan kesempatan dan memaafkan Joe. Tiba-tiba asap putih muncul, bahkan membuat Joe tidak sadarkan diri kembali. Secara waktu Joe berada di dalam penjara hotel tersebut sudah 20 tahun. Ketika siuman, dia dikeluarkan di dalam sebuah koper. Tidak hanya itu, Joe diberikan sejumlah uang dan handphone. Bahkan tulisan-tulisan yang ia sering kerjakan ketika di dalam penjara berhasil Joe bawa. Tak lama dari kejadian tersebut, Joe kembali melihat wanita yang membawa payung kuning seperti kejadian 20 tahun silam. Ketika ia awal mula tak sadarkan diri dan tiba-tiba diculik. Sontak saja membuat Joe langsung mengejar wanita tersebut, akan tetapi dihalangi oleh sejumlah pemuda. Lalu tanpa banyak lama, Joe yang senantiasa berlatih di penjara, ia memiliki skill bertarung yang cukup menarik dan membuat dirinya berhasil menghajar satu persatu pemuda yang menghalangi dirinya. Setelah hampir dekat dan menemukan wanita dalam payung kuning tersebut, tiba-tiba payung tersebut dipegang oleh seorang pria. Melihat hal itu, Joe sontak langsung akan menghajar pria tersebut. Tetapi tak lama kemudian, ia dihalangi oleh seorang wanita cantik yang bernama Mary. Mary adalah seorang wanita yang bekerja di klinik keliling dan biasa membantu orang-orang. Sehingga Mary pun memberikan kartu nama kepada Joe jikalau kedepannya Joe membutuhkan sebuah perawatan medis. Terlihat di dalam scene ini Mary adalah seorang yang memiliki kepribadian yang sangat baik. Kemudian scene berganti, Joe mendatangi teman lamanya yang bernama Chucky. Setelah bertahun-tahun, Chucky tidak bertemu dengan Joe, membuat dirinya sangat terkejut dan bertanya-tanya kemana Joe selama ini. Kemudian Joe pun menceritakan segala hal-hal yang terjadi kepada dirinya selama 20 tahun silam. Joe meminta bantuan kepada Chucky untuk menemukan seseorang yang berada di balik kejadian-kejadian yang telah dialami. Joe mulai merenungkan siapa saja orang-orang yang pernah ia sakiti sebelumnya. Mereka menggunakan internet untuk menemukan orang-orang tersebut. Sampai-sampai Joe ditemukan dalam keadaan pingsan. Chucky pun mencoba menelpon klinik dari kartu nama yang berada di saku Joe. Hal itu membuat Joe akhirnya dirawat oleh Mary. Di saat merawat Joe, Mary tidak sengaja menemukan dan membaca surat-surat yang dituliskan ketika di dalam penjara hotel. Setelah mengetahui hal tersebut, Mary akhirnya memutuskan untuk membantu Joe menemukan orang di balik kejadian yang dialami 20 tahun silam. Mendengar hal itu menjadi sebuah tambahan semangat karena ada orang yang masih mau membantu Joe dalam menyelesaikan masalahnya. Mereka memulai dengan mencari asal restoran dan yang mensuplai makanan Joe selama 20 tahun lamanya, karena makanan itu tidak tergantikan. Lalu mereka mulai melisting dan mendatangi satu persatu restoran yang menyediakan makanan yang mirip dengan makanan penjara hotel. Dengan ingatan rasa yang telah Joe rasakan sebelumnya, ia mulai mengingat-ingat restoran mana yang tepat menjadi suplai makanan selama 20 tahun. Dan akhirnya Joe pun berhasil menemukan makanan yang sama persis ketika ia di dalam penjara hotel. Kemudian Joe mulai mengikuti pengantar makanan tersebut, sampai di mana pengantar makanan itu mendatangi sebuah hotel. Di sini Joe memiliki keyakinan bahwa hotel tersebutlah yang menyekap dirinya selama 20 tahun lamanya. Inilah waktu yang ditunggu-tunggu selama 20 tahun. Dengan bermodalkan palu kecil di tangannya, ia pun mulai menghajar satu persatu bodyguard atau penjaga di hotel tersebut. Sampai-sampai ia bertemu dengan pemimpin hotel itu yang sedang berada di dalam ruang monitor yang selalu memantau 11 orang yang berada di penjara hotel itu. Penjaga hotel tersebut bernama Cheney. Sekilas info ternyata Adrian Price ini bukanlah orang yang berada di balik kejadian 20 tahun silam. Karena Adrian Price mengungkapkan setiap lainnya adalah orang-orang yang sangat misterius.
Karena tidak membuahkan hasil tentang siapa pelaku sebenarnya, Joe hanya membawa rekaman-rekaman yang telah merekam dirinya selama 20 tahun lamanya. Ketika Joe mencoba untuk keluar dari hotel tersebut, ia dihadang kembali oleh anak buah Chani. Sampai-sampai dalam pertarungan ini Joe mengalami beberapa cedera di tubuhnya dan membuat dirinya bertanya apa yang keluar dari hotel itu. Bahkan ketika di luar hotel, Joe sempat tidak sadarkan diri. Tiba-tiba ada seorang pria yang menolong dirinya. Sekilas info, pria ini adalah orang yang Joe cari selama ini. Ia adalah orang yang menculik, menyekap dirinya selama 20 tahun silam. Scene berganti memperlihatkan Joe yang sedang berada di dalam barang milik Chucky. Tiba-tiba ditelepon oleh pria misterius. Tadi sangka-sangka pria misterius itu adalah orang yang menculik dirinya. Bahkan pria itu berada di bar milik Chucky. Hal itu membuat Body langsung bereaksi dan akan menghajar dirinya. Tetapi hal itu tidak mudah karena orang tersebut memiliki sebuah bodyguard yang sangat pandai bertarung. Pria itu menjelaskan bahwa dialah adalah dalang dari setiap kejadian yang dialami oleh Joe, seperti membunuh dan memperkosa istrinya, dan membuat skenario bahwa hal itu seakan-akan menjadikan Joe adalah tersangka. Lalu pria ini menjelaskan kepada Joe untuk mencari tahu alasan mengapa pria ini melakukan hal yang keji dan kejam terhadap Joe. Ada dua hal yang harus dilakukan. Pertama, Joe harus menemukan nama asli pria ini. Dan alasan mengapa pria ini melakukan sesuatu yang sangat kejam kepada dirinya. Jika berhasil, dalam waktu kurang lebih 46 jam, pria tersebut akan memberikan Joe hadiah sejumlah uang 20 juta dolar dalam bentuk berlian. Tidak hanya itu, pria ini mengungkapkan bahwa dirinya akan bunuh diri di hadapan Joe. Hal ini membuat Joe segera untuk mencari jawaban dari pertanyaan tersebut. Di sini hubungan antara Mary dan Joe semakin dekat. Singkat cerita, mereka pun menemukan sebuah petunjuk pertama untuk menemukan jawaban tersebut. Mereka menemukan petunjuk dari nada dering yang selalu berbunyi di handphone milik Joe. Nada dering tersebut adalah lagu dari sebuah sekolah Joe ketika dahulu. Kemudian mereka pun mendatangi sekolah tersebut. Akan tetapi ketika mendatangi sekolah tersebut mereka terlalu lama sehingga sekolah itu tutup dan dijaga oleh satpam. Melihat hal itu, untuk menunggu esok hari mereka memutuskan untuk beristirahat di sebuah motel. Tadi sangka-sangka mereka pun malah melakukan adegan bercocok tanam di kasur. Ternyata adegan itu diawasi oleh pria misterius yang menjadi dalang setiap kejadian yang telah dialami oleh Joe. Kita belum tahu maksud dan tujuan pria itu melakukan hal tersebut. Kemudian malam pun tiba, mereka menemukan beberapa berkas yang mengungkap bahwa pria misterius yang menculik dan menyekap Joe selama 20 tahun silam adalah seseorang yang pernah bersekolah sama dengan Joe. Pria ini bernama Adrian Price. Bahkan Joe menemukan bahwa keluarga Adrian Price pernah mengalami tragedi yang sangat mengerikan di mana seluruh keluarga Adrian Price telah dibunuh dan menyisakan Adrian Price seorang. Setelah itu Joe mencoba untuk mengingat-ingat kembali apa yang terjadi di sekolah waktu itu. Dan akhirnya Joe pun mengingat bahwa Adrian Price memiliki seorang adik perempuan yang bernama Amanda Price. Di sini petunjuk demi petunjuk mulai mengarahkan kepada jawaban yang diinginkan. Kemudian scene berganti berpuluh-puluh tahun silam ketika Joe masih sekolah. Menceritakan bahwa Amanda Price ini adalah seorang yang selalu diejek, dibully oleh teman sekolahnya. Sampai di mana ada kejadian yang sangat menjijikan, yakni Amanda Price sedang melakukan adegan bercocok tanam dengan seorang pria. Tadi sangka-sangka pria itu adalah bapaknya sendiri yang bernama Arthur Price. Dalam adegan bercocok tanam ini, Joe adalah seseorang yang melihat kejadian tersebut. Sehingga Joe menceritakan apa yang dia lihat kepada teman-teman sekolahnya. Hal itu membuat Amanda Price dicap menjadi seorang pelacur dan orang yang sangat menjijikan karena telah melakukan adegan bercocok tanam dengan ayahnya sendiri. Hal ini menjadi jawaban yang akan ia berikan kepada Adrian Price nantinya. Joe pun memutuskan untuk bertemu dengan Adrian Price. Akan tetapi hal ini sempat dicegat oleh Mary karena Mary menilai ini akan mengancam keselamatan diri Joe. Joe pun mencoba untuk meyakinkan kepada Mary bahwa dirinya akan berhasil dan akan baik-baik saja. Kemudian scene berganti, akhirnya Joe tiba di tempat kediaman Adrian Price.
Di saat ini, Joe dihalangi oleh beberapa penjaga, tetapi itu bukan masalah yang kecil baginya. Karena ia berhasil melumpuhkan satu persatu penjaga tersebut. Akhirnya Joe memberikan jawaban dari dua pertanyaan yang sebelumnya diberikan oleh Adrian Price. Pertama, nama asli dirinya, dan menjelaskan alasan mengapa Adrian Price melakukan penyekapan dan penculikan kepada Joe, karena memiliki alasan untuk membalas dendam. Setelah itu, Adrian Price pun menjelaskan secara detail kejadian-kejadian di saat ketika ia bersekolah. Ia menjelaskan bahwa alasan Joe disekap selama 20 tahun, itu karena di masa lalu Joe menjadi seorang cepu. Yang memberitahu teman-temannya bahwa adiknya adalah seorang yang melakukan cocok tanam dengan ayahnya. Karena hal itu menjadi hari demi hari yang Amanda Price jalani menjadi sangat berat dan stres. Bahkan Amanda Price merasa malu dan dicap menjadi seorang anak yang bercocok tanam dengan ayahnya. Tidak hanya itu, titik permasalahan utamanya adalah Arthur Price tidak kuat melihat anaknya mengalami kondisi seperti itu. Sehingga Arthur Price pun akhirnya membunuh satu persatu anggota keluarganya, termasuk dirinya sendiri. Tetapi di sini Arthur Price hanya memberikan kesempatan hidup bagi Adrian Price. Lalu setelah itu Adrian Price menjelaskan fakta demi fakta yang terjadi yang telah dialami oleh Joe. Seperti halnya setiap tayangan-tayangan yang ditonton oleh Joe itu adalah tayangan yang berupa skenario saja. Bahkan seorang anak Joe yang dianggap bahwa itu adalah anaknya sendiri adalah seorang aktris yang dipekerjakan oleh Adrian Price. Tidak hanya itu, orang yang selama ini merawat dirinya dan sempat melakukan adegan bercocok tangan dengan Joe, tidak hanya itu, dan ternyata plot twistnya adalah orang yang selama ini merawat dirinya dan sempat melakukan adegan bercocok tanam, yaitu Mary, dia ternyata adalah anak kandung dari Joe. Tidak terbayang bagaimana skenario dan skema balas dendam yang dilakukan oleh Adrian Price ini sangat begitu luar biasa. Mendengar hal tersebut ini membuat Joe sangat kaget, bahkan merasakan shock yang luar biasa. Balas dendam yang dilakukan oleh Adrian Price adalah bertujuan agar Joe merasakan apa yang telah ia rasakan selama ini. Di sini Joe memohon kepada Adrian Price agar tidak memberitahu Mary bahwa dirinya adalah ayahnya dan tidak melibatkan Mary. Tak lama kemudian akhirnya Adrian Price menepati janji yang sebelumnya. Ya, dia memberikan berlian yang banyak kepada Joe dan melakukan bunuh diri di hadapan Joe. Keesokan harinya Joe memberikan surat kepada Mary agar dirinya tidak mencari Joe karena ia akan pergi. Tidak hanya itu, Joe memberikan beberapa berlian yang ia dapat dari Adrian Price dan sebuah mainan yang pernah Joe beli 20 tahun silam, yang asalnya menjadikan mainan tersebut sebuah kado ulang tahun Mary ketika umur 3 tahun. Lalu setelah itu Joe mendatangi kembali Cheney dan berniat untuk kembali masuk ke dalam penjara hotel dengan membayar menggunakan berlian. Seperti yang kita ketahui, di sini Joe sangat butuh untuk hidup dalam kesendiriannya kembali, bahkan berniat untuk tetap berada di dalam penjara tersebut selamanya.